Pemirsa Arki TV semua, kita kembali lagi di gedung DPRD Sumbawa Barat untuk mengikuti atau menyaksikan agenda rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran tentang Raperda APBD tahun 2026 dan penetapan Raperda APBD tahun 2026 menjadi Perda APBD tahun 2026. Saat ini kita masih sedang menunggu beberapa anggota untuk bisa tercapainya atau terpenuhinya quorum berdasarkan ketentuan atau pedoman dari tata tertib DPRD. Dan seperti kita lihat di sini sudah ada beberapa anggota yang hadir, sedangkan untuk otoritas pemerintah daerah yaitu organisasi perangkat daerah atau OPD, kita saksikan beberapa dari OPD itu sudah hadir, begitupun beberapa institusi vertikal seperti kejaksaan. Kita tetap saksikan agenda rapat paripurna DPRD Sumbawa Barat. Pemirsa Arki TV, di sini kita saksikan beberapa peserta dari OPD yang hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Sumbawa Barat dengan dua agenda krusial, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran tentang Raperda APBD tahun 2026 dan penetapan Raperda APBD tahun 2026 menjadi Perda APBD tahun 2026. Di sini kita masih menunggu beberapa anggota untuk memasuki ruang rapat paripurna ini. Meski dari informasi yang kami dapatkan, anggota DPRD yang hadir untuk siang hari ini itu sudah bisa mencapai quorum, sehingga nantinya ini kita pastikan rapat paripurna ini tetap akan berlanjut. Beberapa anggota DPRD yang sudah hadir atau memasuki ruangan, di sini ada 6 atau 7, baik itu dari fraksi PAN, fraksi Golkar, PDI, dan PKS. Dari beberapa anggota DPRD yang telah memasuki ruangan rapat paripurna ini, kita masih menunggu beberapa anggota DPRD lagi, atau tepatnya 10 anggota DPRD, untuk bisa terpenuhinya presentasi peserta rapat paripurna atau quorum. Tapi dari informasi seperti yang kami sampaikan tadi, beberapa anggota DPRD tersebut sudah berada di gedung DPRD ini. Jadi kita hanya akan menunggu waktu, termasuk kehadiran eksekutif atau Bupati Sumbawa Barat dalam rapat paripurna ini. Pembahasan rapat paripurna ini dengan dua agenda krusial tersebut ini akan menjadi agenda penting dalam bagaimana kita bisa melihat gambaran tentang program atau arah pembangunan pemerintah daerah untuk tahun 2026 mendatang. Untuk itu penting untuk kita simak apa dan seperti apa agenda atau program-program yang telah
dicanangkan dalam dokumen peraturan daerah APBD tahun 2026. Ayo, no, tahu mbak. Pemirsa Arki TV, kita masih di gedung DPRD Sumbawa Barat untuk menyaksikan salah satu agenda rapat paripurna dengan beberapa agenda krusial, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran tentang Raperda APBD tahun 2026 dan penetapan Raperda APBD tahun 2026 menjadi Perda APBD tahun 2026. Seperti kita saksikan, beberapa unsur pimpinan berikut juga dengan Bupati Sumbawa Barat itu sudah berada di ruangan atau sudah berada di tempat yang telah disediakan. Untuk itu acara akan bisa segera dimulai. Begitupun dengan kepesertaan yang hadir dari anggota DPRD itu sendiri sudah memenuhi quorum, sehingga untuk agenda rapat paripurna kita atau rapat paripurna DPRD siang hari ini itu dipastikan akan segera dimulai. Rapat paripurna dengan dua agenda ini merupakan rapat paripurna dengan agenda rutin pada setiap tahunnya. Hanya ada perubahan tahun atau penyesuaian, termasuk juga penyesuaian dengan program-program berdasarkan RPJMD, dan RPJMD untuk tahun 2026 itu merupakan tahun kedua dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Haji Ahmad Nurmansyah dan Haja Hanifah. Tentu ini menjadi agenda yang sangat penting untuk kita saksikan, terutama bagaimana Badan Anggaran memberikan catatan-catatan pentingnya terhadap program yang termuat di dalam dokumen Raperda APBD tahun 2026. Rabu 1 Oktober 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Sumbawa Barat, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Bapak Dandim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri, yang mewakili Sekretaris Daerah, Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati para asisten staf ahli Sekwan, Inspektur Kepala Dinas Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Direktur Perumda, Direktur Prusda Barinas, kelompok pakar atau tim ahli AKD, tenaga ahli praksi, para camat,
para lurah, kepala desa beserta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, aktivis pemuda, aktivis perempuan dan aktivis pergerakan lainnya, para wartawan, insan pers, dan segenap anggota media center DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat beserta seluruh pengikutnya yang tetap setia dan penuh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki acara pokok hari ini, izinkanlah kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian guna memenuhi undangan rapat paripurna dewan hari ini. Hari ini tepat tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sebagai bentuk peringatan tersebut, yaitu ditandai dengan menggelar upacara bendera di berbagai tempat, bukan saja di Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi juga di pusat dan di daerah-daerah lainnya, serta instansi lainnya, sehingga sampai dengan satuan pendidikan. Kita semua upacara dalam rangka memperingati hari yang bersejarah ini. Peringatan bersejarah ini merupakan peringatan penting bagi kita untuk mengingat serta mengenang betapa tangguh dan saktinya Pancasila mampu menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, kepada kita sebagai penerus generasi bangsa, untuk dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengandung prinsip-prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong yang diharapkan dapat terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebelumnya, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan Pekan Ekonomi Daerah ke-17 Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini bukan saja menjadi ajang promosi potensi ekonomi lokal, UMKM, dan produk unggulan daerah, tetapi juga wujud nyata sebagai kebersamaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan PEDA di Kabupaten Sumbawa Barat ini telah menunjukkan bahwa Sumbawa Barat mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berbasis kerakyatan. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, masih dalam agenda pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2026 bahwa Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan pembahasan finalisasi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026. Finalisasi ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 tahun yang berorientasi pada tepat guna dan tepat sasaran. Untuk itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPRD dan tim pemerintah daerah yang telah bekerja keras melakukan pembahasan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga semangat kemitraan dalam menyusun APBD tahun anggaran 2026. Atas dasar itulah paripurna hari ini digelar untuk kita sama-sama mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran dan penetapan persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda tahun anggaran 2026. Momentum ini tentu sangat penting bagi kita semua karena APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang harus kita kelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat,
Untuk mengefektifkan waktu sesuai dengan undangan yang disampaikan, marilah kita memasuki acara pokok pertama rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumba Barat tentang hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026. Untuk itu, kami persilakan kepada Badan Anggaran DPRD melalui juru bicaranya untuk menyampaikan laporannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sumba Barat, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama, Ketua KPU, Kepala BNN, yang kami hormati segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah, yang kami hormati para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur rumah sakit, direktur PDAM, staf ahli, praksi-praksi DPRD dan tim ahli AKD, para camat, lurah, kepala desa, serta seluruh jajaran lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis pemuda, aktivis perempuan, dan aktivis pergerakan lainnya, para wartawan, pers, dan segenap anggota media center DPRD Kabupaten Sumba Barat. Singkatnya, hadirin peserta paripurna yang berbahagia, mengawali pembacaan laporan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga berkesempatan hadir di sidang dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberi waktu kepada kami selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumba Barat hari ini menyampaikan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Sumba Barat yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna beberapa waktu yang lalu untuk dibahas melalui mekanisme pembahasan sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan TAPD Kabupaten Sumba Barat selaku mitra sejajar kami dalam melakukan pembahasan, dan tidak pula lupa kami berterima kasih kepada praksi-praksi DPRD Kabupaten Sumba Barat atas perspektif dan sikap politik terhadap penjelasan Bupati dan pengantar nota keuangan, saran dan catatan kritisnya, dan juga menjadi cermatan kami dalam pembahasan sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Izin ada beberapa yang saya lipat karena untuk menyingkatkan ini ada 16 halaman. Langsung saja ke pendapatan. 1. Pendapatan. Jumlah anggaran pendapatan seluruh adalah sebesar 1.511.323.123.916 rupiah, menurun sebesar 397.947.841.275 rupiah atau 20,84% dibandingkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1.996.265.191 rupiah. A. Pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 159 miliar 2.240.724 rupiah. Angka tersebut menurun 1% atau senilai 1.600.000.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 160 miliar 622 juta 160 miliar 602 juta 204.724 rupiah. Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2026 terdiri dari 1. Pajak daerah sebesar 89 miliar 923 juta rupiah. 2. Restribusi daerah sebesar 8 miliar 100 juta 424 rupiah. 3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5 miliar 870 juta rupiah. 4. Lain-lain PAD yang sebesar 55 miliar 180 juta 780.724 rupiah. B. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.178 miliar 189 juta 279.192 rupiah mengalami penurunan sebesar 277 miliar 630 juta 566.275 rupiah atau 19,07% dibandingkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1.455 miliar 826 juta 845.467 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2026 sebesar 174.167.640 rupiah. Menurun sebesar 118.700.275 rupiah atau 40,53%. 2. Belanja. Jumlah belanja daerah direncanakan sebesar 1.709 miliar 359 juta 129.916 rupiah. Berikut penjelasan kebijakan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026. 1. Belanja operasi dianggarkan sebesar 1.268 miliar 174 juta 110.788.20 rupiah. 2. Belanja modal pada APBD tahun anggaran 2026 belanja modal sebesar 275 miliar 614 juta 423.478 rupiah. 3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan keperluan mendesak lainnya yang memerlukan penanganan segera dan tidak dapat diprediksi sebelumnya pada APBD tahun anggaran 2026. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 7 miliar 500 juta rupiah. 4. Belanja transfer adalah mekanisme pendanaan yang memungkinkan aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dan ke pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada APBD tahun anggaran 2026. Belanja transfer sebesar 160 miliar 160 miliar 70 juta 589 juta 720 rupiah. 3. Pembiayaan.
Penerima pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 200 miliar rupiah. Peningkatan ini bersumber dari silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025. 4. Permasalahan. A. Permasalahan dari sisi pendapatan. Pertama, kontribusi PAD yang masih terbatas baik dari pajak maupun distribusi. Hal ini dipengaruhi oleh basis pajak yang relatif sempit, kepatuhan wajib pajak yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan. Kedua, keterbatasan kelembagaan yang kapasitas aparatur pengelolaan pendapatan, khususnya dalam pemanfaatan sifat digital yang meningkat akurasi data. Ketiga, kebocoran penerimaan daerah yang masih terjadi pada beberapa jenis pajak, distribusi maupun pengelolaan aset. Keempat, minimnya diversifikasi sumber pendapatan baru, misalnya dari pariwisata, kerjasama pemanfaatan aset maupun penguatan BUMD. Dan kelima, belum optimalnya sosialisasi regulasi pajak atau distribusi daerah kepada masyarakat. B. Permasalahan utama dari sisi belanja daerah yaitu meningkatnya kebutuhan belanja daerah, namun pendapatan justru mengalami tekanan karena lesunya perekonomian baik lokal maupun nasional. Kebutuhan daerah bertambah lain dan bersifat mendesak, sementara kemampuan pembiayaan menurun karena kontraksi pendapatan dan nasional. C. Permasalahan dari sisi pembiayaan daerah. Permasalahan utama pembiayaan daerah yang dialami setiap tahun anggaran adalah terjadi selisih antara target penerimaan dan silpa dengan hasil audit BPK, sehingga proyeksi silpa harus dapat disinkronisasi dengan proyeksi realisasi belanja tahun berjalan. 4. Rekomendasi. Berdasarkan struktur APBD dan identifikasi masalah tersebut, serta dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tahun 2026 yaitu memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat merekomendasikan 1. Peningkatan pendapatan asli daerah. A. Badan Anggaran DPRD mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, namun tetap mendorong langkah-langkah strategis dan inovatif untuk mengoptimalkan potensi PAD, khususnya melalui sektor-sektor yang berbasis potensi lokal seperti pariwisata, jasa perdagangan, pertanian, perikanan, serta pemanfaatan aset milik daerah, mengingat saat ini Kabupaten Sumbawa Barat masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. B. Memastikan target pendapatan pada APBD tahun anggaran 2026 dapat terrealisasi dengan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dalam optimalisasi pajak daerah, distribusi, serta pemanfaatan aset daerah. C. Strategi peningkatan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tidak memberatkan masyarakat. 2. Pengelolaan dan transparansi anggaran. 1. Mengelola anggaran secara optimal, transparan, dan tepat sasaran. 2. Melaksanakan pembiayaan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi. Ketiga, peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui posyandu dan pelatihan keterampilan. Pengembangan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi agrowisata dan ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, mendukung program KSP Maju dengan memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui melalui verifikasi lapangan yang adil dan transparan. 4. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. 1. Membangun dan memperbaiki jalan desa, jembatan, dan sarana transportasi untuk mempermudah akses ekonomi dan sosial. Penyediaan listrik dan air bersih, memastikan ketersediaan infrastruktur energi
dan air bersih yang layak bagi masyarakat, termasuk subsidi listrik bagi yang membutuhkan, serta penyediaan penerangan jalan umum baik di lingkungan maupun pada fasilitas umum lainnya. Memastikan dan mempercepat infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan putaran ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan Batu Bongkok agar menjadi prioritas untuk memberikan kemudahan akses dan mengurangi biaya produksi mulai dari pra sampai pasca panen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang di Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap kawasan Danau Lebuk dengan melaksanakan penaburan benih ikan di Danau Lebuk Taliwang, pengadaan alat tangkap bagi nelayan lokal, serta meningkatkan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Menuntaskan pembangunan atau rehabilitasi pasar Tanah Mirah agar segera dapat dimanfaatkan untuk mengerahkan ekonomi lokal. 5. Pengembangan sumber daya manusia yang eksklusif dan ketenagakerjaan. Memastikan pengembangan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Meningkatkan persiapan sumber daya manusia untuk mendukung kawasan industri melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK, serta opsi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, memastikan dan menyelenggarakan skema terbaik untuk menyelesaikan permasalahan non-ASN yang tidak diakomodir melalui P3K paruh waktu, serta mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan sisa pegawai non-ASN ke pemerintah pusat sembari menunggu keputusan dan aturan terbaru dari Menpan RB dan BKN. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara melalui diklat untuk memaksimalkan tugas, fungsi, serta tanggung jawab ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 6. Pengembangan pariwisata. Menjadikan peta jalan 3 pilar pembangunan sumber daya sektor pariwisata sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah terkait. Meningkatkan pengembangan pariwisata dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung di lokasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah. Penutup, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini disampaikan. Badan Anggaran DPRD berharap serapan anggaran dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan di awal tahun sudah berproses serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang berkualitas dan profesional. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taliwang 1 Oktober 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. 1. Kaharudin Umar, Ketua merangkap anggota. 2. Badarudin Duri, SPD, Wakil Ketua merangkap anggota. 3. Merlisa SOSI, MM, Wakil Ketua merangkap anggota. 4. Isnyur Ihas Rayas, Sekretaris bukan anggota. Nurjana, anggota. Santri Yusmulyadi, SD, anggota. Mustafa Hasid, anggota. Edi Dwi Pawira, SD, anggota. Muhammad Adnan, SPD, anggota. Dr. Agus Haji M. Tamsil, MM, anggota. Norpi Ampiryansani, SD, MA, anggota. Baharung, anggota. Muhammad Hatta, anggota. Koni Pranata, anggota. Fauzan Ahmad, BSAS, EMM, anggota. Terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudari Nur Jannah yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD tentang hasil pembahasan nota keuangan dan Perda APBD tahun anggaran 2026. Hadirin peserta rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Sekwan untuk membacakan draft keputusan DPRD tentang penetapan Perda tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2026. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat nomor 100.3.3 garing 10 garing Cap titik DPRD garing 10 Romawi garing 2025 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Ke-1, memberikan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah sejumlah 159 miliar 2.204.724 rupiah. B. Pendapatan transfer sejumlah 1.178 miliar 189.279.192 rupiah. 200 miliar yang terdiri dari A. Penerimaan pembiayaan sejumlah 200 miliar. B. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan atau silpa. Kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Bupati Sumbawa Barat di Taliwang, pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tentang Raperda Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi Perda Kabupaten Sumbawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kami persilakan kepada Pak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk menuju tempat penandatanganan yang telah disediakan.
Kami persilakan kembali untuk Kepala Daerah dan Ketua DPRD menuju tempat yang disiapkan. Demikian penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tentang Raperda Kabupaten Sumbawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Untuk itu, palu sidang kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Palu sidang kami terima. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat. Demikian tadi kita telah menyaksikan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tentang nota keuangan dan raperda APBD tahun anggaran 2026. Agenda pembahasan selanjutnya yaitu penyampaian pendapat akhir Bupati Sumbawa Barat terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan persetujuan penetapan raperda Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2026 menjadi Perda Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2026 yang insya Allah akan kita laksanakan hari ini setelah selesai paripurna ini. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, dengan berakhirnya acara penandatanganan berita acara tersebut, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna dewan hari ini telah dapat kita laksanakan dan kami bermaksud akan menutup rapat paripurna dewan yang terhormat ini. Apakah dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, marilah kita berdoa. Dalam hal ini kami minta kesediaan yang terhormat Bapak Haji Mahmud HMS untuk memimpin doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah doa kita awali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Mahmud HMS yang telah memimpin doa dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna ke-29 masa sidang 1 tahun sidang 2026
secara resmi kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.